Halo ya, selamat datang kembali di Manajemen Trading. Hari ini saya akan memberikan sedikit tips ya buat teman-teman untuk para trader ya, trader pemula, bagi yang belum bisa memperhitungkan lot ya untuk dalam tradingnya untuk setiap open posisi. Nah, dari kemarin ada pertanyaan itu yang terlintas di pikiran saya, bahwa teman-teman trader itu seringkali mempertanyakan contohnya berapa sih ideal lot yang akan kita buka ketika kita setiap open posisi ya teman-teman, resiko berapa, TP berapa, dan setiap open posisi itu berapa yang harus kita perhitungkan dari modal kita. Teman-teman, di sini saya akan memberikan penjelasan. Katakan teman-teman memiliki modal ya, modal. Coba saya ini dulu, saya buka ilustrasinya ya. Contohnya teman-teman memiliki modal berapa nih? Katakan 1000 ataupun kita ambil yang kecil ya, modal 1 juta ya. Modal 1 juta. Ya. Anda memiliki modal 1 juta ya, modal 1 juta ya. Berapa sih lot yang akan kita gunakan untuk open posisi? Nah, secara idealnya teman-teman hanya bisa membuka open posisi lot 0,01 posisi ya, per posisi. Contohnya katakan Anda sell di sini ya. Katakan Anda ambil posisi di sini ya. Di sini. Untuk saat ini posisi gold ya, posisi gold. Jadi Anda berarti pada saat open posisi 0,01 di sini, berarti dengan modal 1 juta Anda hanya buka open posisi sekali. Kalau misalnya nih Anda modal Anda 2 juta, berarti Anda bisa membuka 0,02 ya, tinggal diakumulasikan ya teman-teman. Terus resikonya itu artinya kalau yang saya katakan itu 0,01 itu adalah resikonya ya 10% lah ya kan. Berarti loss, apabila Anda loss itu berarti Anda meresikokan modal Anda itu 10% dari modal. Jadi contohnya katakan kita perhitungkan ya. Katakan modal Anda itu ya berarti kan 100 pip nih ya. Jadi ini posisi saat ini di sini kita ambil 100 pip. Di mana sih 100 pip ya kan? Nah, di sini 100 pip berarti stop loss Anda di sini. Kalau misalnya Anda mengambil posisi buy, stop lossnya di posisi ini ya, 17, yang posisi saat ini kan 17.20.
berarti stop loss Anda di 17.10, ambil 100 pip. Berarti ketika Anda trading, stop lossnya di situ ya teman-teman. Jadi jelas untuk cara perhitungan loss. Katakanlah kita geser yang ini garis kuning ya, di sini 17.10. Berarti stop lossnya di sini. Terus bagaimana? Katakanlah ini secara trend line. Secara trend line, katakanlah ini masih area ini, ibaratnya area pembalikan ya. Ini bakalan, katakanlah ini titik ini masih area pembalikan. Katakan Anda Anda geser stop lossnya otomatis di bawah ini. Jadi kalau kita hitung lagi, katakanlah di sini, berarti secara stop loss ini sudah kejauhan. Ini sekitar 176 pip ya. Berarti Anda meresikokan 20% dari modal Anda sendiri ya. Anda modal sendiri ya. Begitu caranya untuk perhitungan ya stop loss. Terus take profit kita di mana? Nah, take profit kita kalau seandainya kita buy untuk saat ini, take profit kita di sini. Secara analisanya kita ambil akan titik resisten terdekatnya di sini. Ini berapa? Di sini. Ini sekitar 150 pip ya. 150 pip ya. Tingkat ininya yang akan kita ambil. Nah, jadi cara menentukan TP dan SL itu berdasarkan analisa kita. Tapi seandainya ini kita boleh Kak misalnya kita ambil misalnya 0,2 ya, katakanlah 0,02 ya, sorry ya, misalnya modal 1 juta Anda ambil 0,02, otomatis kalau sampai ke titik ini teman-teman sudah rugi hampir 50% dari modal teman-teman ya. Berarti sudah hampir margin call ya. Di sini sekali trade. Jadi modal 1 juta itu seharusnya Anda bisa gunakan untuk 10 kali trade. Anda tidak bisa melakukannya itu lagi. Ingat ya teman-teman, di dalam trading Anda itu sebetulnya begini. Seberapa kuat analisa teman-teman untuk menganalisa market. Katakanlah Anda masih di dalam 10 kali trading, Anda masih kalah. Katakanlah menang itu masih 3 kali, kalahnya 7 kali. Berarti kan ada yang salah dengan analisa kita. Contohnya cara menentukan SL, cara menentukan TP, cara analisa, cara ini, itu yang perlu kita analisa. Jadi di dalam trading itu seperti itu. Ibaratnya kita berdagang ya. Berdagang itu semua ya, dimanapun kita harus analisa. Jangan sampai kita di dalam trading itu adalah ibarat judi ya. Kita hanya tebak-tebakan. Dimanapun kalau kita memulai suatu bisnis, apa saja pun itu yang akan kamu mulai dengan tebak-tebakan, itu disebut dengan judi ya teman-teman. Jadi kita harus bijaksana untuk ketika kita open posisi di market, jangan sampai salah dengan posisi yang akan kita tentukan ya. Tentunya market itu sangat berisiko. Apabila Anda ingin berbisnis dalam trading, Anda harus memiliki hitungan-hitungan yang kuat dalam setiap open posisi atau close market ya gitu. Jadi berdasarkan ukuran, bukan berarti tebak-tebakan sedikit lagi. Pernah ya pengalaman-pengalaman yang saya alami juga untuk trading pemula. Ya biasa memang kita sebagai trader pemula ya kan, udah profit dapat segini sesuai dengan hitungan kita sudah pas. Ternyata sudah mencapai take profit TP. Ternyata kita tidak close. Akhirnya apa? Terjadi pembalikan arah yang ternyata mengakibatkan MC atau margin call. Nah, di situ. Jadi memang ini sangat penting ya, teman-teman. Ketika kita menentukan katakanlah ini sudah tercapai nih, ya. TP kita udah tercapai. Ya memang kita harus
profesional ya, udah di sini target kita udah oke. Kalau nggak sampai di sini nyatanya, katakanlah di sini sampainya ya, katakan di sini. Nah, berarti kita lihat dari kacamata time frame-nya lagi, analisanya. Jadi benar gak ya kan gitu. Kenapa dia sampai di situ? Ternyata kalau di secara time frame H1 dia masih mengadakan shortway ya gitu loh. Berarti dia menyentuh ini dulu. Nah, ini. Katakanlah ini. Nah, mungkin balik lagi ke sini. Ya kan? Ya, balik lagi. Nah, baru mungkin naik lagi ke sana. Nah, gini. Jadi itu analisa kita, tergantung saya, seperti video-video saya sebelumnya, tergantung kita menganalisa market. Nah, untuk modal yang tadi yang saya sebutkan tadi, contohnya 1 juta, ya idealnya kita hanya bisa 0,01. Kalau $1.000 berarti sekitar 29 juta ya kan, 29 juta itu $1.000 itu hanya bisa open posisi 0,1. Nah, itu intinya untuk lot yang ideal. Berapa sih lot yang ideal yang kita gunakan berdasarkan modal? Kalau teman-teman punya 500.000, katakanlah 500.000, berarti buka 0,01 posisinya itu sudah memang memakai sekitar 20% ya di stop loss kita. Jadi berdasarkan stop loss. Nah, jadi keuntungannya kita itu begitu untuk 10 kali trading. Contohnya ini modal kita ini 1 juta, kita gunakan 10 kali trading, berarti 10% setiap resikonya, sama dengan risk rewardnya. Katakanlah kalau misalnya lossnya kita pengen 10%, profitnya kita taruh 20%, tapi kita harus mengambil titik open posisi yang pasti ini ya. Open posisinya kita harus akurat berdasarkan namanya analisa kita, analisa teknikal kita yang tepat ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman saat ini untuk mengambil posisi lot yang ideal untuk setiap modal kita. Misalnya tadi saya bilang kalau misalnya modal $1.000 berarti 0,1. Kalau 1 juta ya biasanya saya memperkirakan ya 0,01. Artinya setiap saya trading artinya memiliki 10 nyawa. Artinya ketika ada contohnya nih menang 5 kalah 5, berarti saya analisa yang kalahnya. Kalau misalnya saya menang 7 kalah 3, nah itu sudah akurat teman-teman. Jadi akurat berarti kita sudah memiliki profit 30%. 30% dari modal kita. Ya kan? Jadi 30% dari modal kita. Itu profit dalam 1 bulan ya teman-teman. 1 bulan, bukan sekali trading ya. Sekali trading bukan. Jadi artinya seperti itu. Di dalam 1 bulan itu contohnya katakan 20 hari trade, atau misalnya sekali seminggu. Jadi di trading itu juga kita ya pokoknya kita bisa nggak memiliki target seperti itu. Artinya jangan sampai kita tertipu dengan setiap kita open posisi kita tidak bisa manajemen lot kita, atau money management kita masih hancur-hancuran. Itu yang mengakibatkan kita kalah di market ya. Oke teman-teman, oke mungkin itu saja. Jika teman-teman banyak pertanyaan atau ada pertanyaan yang terlintas di pikiran teman-teman, silahkan chat di kolom komentar untuk sekilas tentang money management ataupun manajemen lot yang kita gunakan untuk setiap kali open posisi. Oke mungkin itu saja. Salam profit dan salam dahsyat luar biasa.